Padahal di bayangan aku lagu ini akan dibikin agak-agak ngejazz gitu. Itulah yang menyebabkan aku selalu tegang. Komentar apakah Mas Anang? Halo pembaca Babe, masih sama Citra Scholastika. Kali ini segmen Babe Cetar, kreator tanya artis. Sudah ada 3 konten kreator Babe yang sudah siap dengan pertanyaannya untuk Citra. Citra siap? Ready! Halo semuanya. Hai. Halo. Ya, teman-teman ketiga kita ini konten kreator di aplikasi Babe. Ini 3-3-nya nih memang passionate banget sama musik. Ada Rizal, ada pemain trompet jazz, ada Jana dan Andi. Kita keren banget. Video cover lagu, jadi pasti suaranya ini oke banget. Nah, ini mereka udah punya pertanyaan untuk Citra. Oke. Mungkin pertama dari Rizal dulu, mau nanya apa ke Citra, silakan. Kira-kira yang pas nyanyi lagunya Bunda Maya ini kesulitannya di apa? Kesulitannya di apa, range nadanya kah? Atau misalkan melodi-melodinya kah? Oke, thank you Rizal. Atau lagunya di aransemen ulang gitu mungkin. Thank you Rizal. Kesulitannya memang jelas ada di teknik vokalnya, karena lagunya kan di awal kayak aku punya teman sepermainan. Oh iya. Low ya, low namun banget ya. aku bingung ketika dia bilang cinta, naik tuh. Terus naik lagi, cukuplah saja berteman denganku, janganlah kau minta lebih baik kita berteman. Makin naik, makin lama makin naik. Apalagi di tengah-tengah ada overtune lagi gitu. Jadi Iya. Pertama lagunya itu liriknya rapet banget dan untuk aku mengambil nyolong nafas itu cukup harus pintar-pintar menyiasati gitu, jangan sampai kayak gitu, jangan sampai kalau orang Jawa bilang gebrobios gitu ya, kayak terlalu berkeringat dan gimana gitu. Jadi menurut aku kesulitannya lebih cara menyanyikannya, karena kalau menyanyikannya dengan versi bercanda-bercanda sama teman-teman mungkin kita nggak terlalu mikirin ya nafas, terus mengucapkan liriknya gitu. Dan di awal tuh aku selalu bilangnya teman tapi mesra, jadi kayak temen padahal itu teman. Yang paling mengagetkan adalah lagu ini dibuat dengan tempo yang lebih cepat daripada lagu aslinya, padahal di bayangan aku lagu ini akan dibikin agak-agak ngejazz gitu. Oh iya. Kirain, oh iya kan? Ya aku juga nangkepnya gitu sih. Aku punya teman. Di swing gitu ya. Teman aku pikir kayak gitu. Tapi ternyata DJ Sumantri merasa bahwa kayaknya boring kalau dengerin aku nyanyi lagunya gitu lagi gitu. Jadi sebenarnya ini adalah tantangan gitu. Tantangan bahwa pengen denger Citra nyanyi agak cepet dikit gitu, agak lebih powerful dikit gitu, karena terlalu banyak lagu-lagu aku yang soft banget gitu. Dan mungkin ada yang bilang juga kayak, ya tapi kenapa keluar dari gayanya Citra? Sebenarnya sometimes kita keluar dari zona aman kita tuh malah banyak hal-hal baik terjadi gitu. Kak mau nanya, bagi Kak Citra lagu apa sih yang paling berkesan dalam perjalanan karir kakak, dan apakah lagu itu memiliki arti yang mendalam bagi kakak? Oke. Thank you Anggi. Kalau ditanya lagu apa yang paling berkesan, bingung sih karena semua punya memorinya masing-masing gitu. Tapi mungkin yang paling berkenan di hati aku adalah lagu yang kemarin baru memenangkan salah satu kategori di AMI Awards. Iya, dan lagu itu judulnya Sertamu. Kenapa berkenan? Karena ya story-nya luar biasa. Itu tentang relasi terpribadi, terdekat aku tentang Tuhan, yang paling rahasia, yang paling intim bersama Tuhan. Jadi lagu itu juga sangat menguatkan aku, dan pertama kali aku rilis lagunya juga banyak sekali info-info, ada orang yang gak jadi bunuh diri karena dengerin lagu itu, banyak orang yang tadinya mau cerai terus jadi gak jadi, tadinya mereka punya kepahitan yang luar biasa, punya rasa kekecewaan, punya kecemburuan, kemarahan, kesombongan, itu
mendengarkan lagu itu merasa bahwa kita nggak ada apa-apanya dibanding kasih Tuhan yang luar biasa. Kita sedikit bernostalgia ya Kak. Wow. Saat Kakak audisi Indonesian Idol, juri siapa sih yang bikin Kakak nervous atau Kakak ngerasa gimana gitu, takut komentarnya pedas? Kalau ditanya yang paling killer, yang paling sering bikin aku tegang adalah Mas Anang. Karena Mas Anang itu kalau komentar tuh jujur banget. Terlepas dari aku sangat sayang dan sangat berteman baik dengan Teh Ocha ya sampai sekarang, tapi aku tahu bahwa kehadiran Teh Ocha itu untuk mendinginkan suasana gitu. Di saat yang satu udah tegang, Teh Ocha datang dengan Hai Citra gitu, kamu hari ini apalah, cantik lah atau apa, pokoknya yang di luar dari penampilan buruk aku gitu. Dan di situ itu yang bikin aku selalu kayak berkesan banget sama Teh Ocha. Kalau Mas Anang itu benar-benar sangat jujur. Itulah yang menyebabkan aku selalu tegang. Komentar apakah Mas Anang? Dan kalau ditanya komentar apa yang paling menakutkan adalah aku tampil tua. Jadi itu adalah komentar paling gitu. Karena aku di situ kan paling kecil. Kenapa aku dibilang paling tua kan? Mungkin kayak aku tuh suka banget nyanyi lagu zaman dulu, lagunya Eyang Titi Puspa, nyanyi lagunya Mama Ina, Mama Vina Panduwinata, terus semakin penyanyi-penyanyi semakin 60s, 70s, 80s itu aku semakin suka gitu. Jadi mungkin itu satu yang bikin aku terlihat tua. Jadi kadang-kadang mungkin bisa ngantuk, bisa karena apa aku juga nggak tahu. Tapi kadang-kadang Mas Anang juga ngomentarin penampilan aku yang katanya aku terlalu tua, lebih tua daripada yang seharusnya. Jadi itu kayak pengingat sampai detik ini untuk membuat aku jangan sampai aku kelihatan tua. Ketika kulihat kau bersama dia, tak ada penyesalan dalam hidupku. Dan apa yang ku rasakan saat ini, seperti dahulu ku tak mengenalmu. Ya. Ketika kau bersama dia, tak ada lagi hasrat dalam hidupku. Kepada dirimu Tuhan tercinta, tidak lagi kenangan, tak perlu diharapkan. Everybody Ooh, you're a liar. Everybody knew you're a player. Everybody knew you were never serious with your love again. And I'll tell you once again, oh Baby.